Will you join to the concert with me? Sure, with my pleasure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that all of you are good today. Welcome back in Miss Nadia English. Today we are going to learn about invitation. This is the material for 8th grade student. So without any further ado, let's get started. Before we start our lesson today, let's pray together with Sayyid Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Invitation is an expression when there is someone who wants to ask other persons to come to a place or to do something for him or her. Jadi, invitation adalah sebuah ungkapan ketika ada seseorang yang menginginkan untuk mengundang atau mengajak orang lain untuk datang ke sebuah tempat atau melakukan sesuatu untuknya. And so, how to make an invitation in English? Bagaimana sih cara mengajak atau mengundang seseorang dalam bahasa Inggris? Nah, yang pertama, making invitation atau membuat ajakan dan undangan. Ada dua cara. Yang pertama yaitu cara formal. Kita lihat. Yang pertama, kalian bisa menggunakan ungkapan would you like to? Ya, yang artinya akankah kamu? Nah, untuk the blank-nya atau titik-titiknya bisa kalian isi dengan situasi atau ajakan serta undangan apa yang ingin kalian sampaikan pada orang lain ya. Contohnya, would you like to go to Bali with me? Nah, akankah kamu pergi ke Bali bersamaku? Nah, untuk yang kedua yaitu I would very happy if, ya, aku akan merasa sangat bahagia jika. Nah, the blank-nya bisa kalian isi ya dengan situasi yang ingin kalian sampaikan. Yang ketiga bisa juga dengan we would be delighted if you. Nah, kita juga akan merasa senang jika kamu. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan would you care to? Ya, akankah kau peduli untuk? Dan yang terakhir we would be pleased. Ya, kita akan merasa senang. Ya, jadi nanti bisa kalian tambahkan dengan situasi atau ajakan yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain. Next, untuk cara yang kedua ya, making invitation yang kedua yaitu dengan cara informal atau tidak resmi. Nah, biasanya cara informal ini digunakan untuk teman-teman kalian atau orang-orang yang sudah dekat dengan kalian. Contohnya, will you join? The blank-nya bisa kalian isi dengan sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada mereka ya. For example, will you join us? Ya, akankah kau bergabung dengan kami atau dengan kita? Selanjutnya bisa juga dengan please come with me too. Ya, tolong atau bisakah datang bersamaku ke. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya shall we come to? Ya, akankah kita datang ke. Kemudian let's go to, ayo kita pergi ke tempat yang dituju maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah you must come to, ya, kamu harus datang ke. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan kepada teman-teman atau orang-orang yang memang sudah kalian kenal. Well, now how to accept an invitation in English? Bagaimana sih cara menerima undangan atau ajakan seseorang dalam bahasa Inggris? Well, untuk accepting invitation atau menerima undangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama formal atau secara resmi. Kalian bisa menggunakan contoh ungkapan seperti that's very kind of you, alangkah baiknya kamu.
Bisa juga menggunakan what a delightful idea. Alangkah menyenangkan idenya. Dan juga bisa menggunakan with the greatest pleasure, ya. Dengan senang hati atau dengan sangat senang hati. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan thank you very much for inviting me. Terima kasih banyak sudah mengundangku. Now we go on to the second type. Kita lihat untuk jenis yang kedua dari accepting invitation, yaitu secara informal atau tidak resmi. Biasanya digunakan kepada orang-orang terdekat ya, yang sudah kalian kenal atau sudah dekat dengan kalian seperti teman-teman kalian atau sahabat-sahabat kalian. Yang pertama, kalian bisa menggunakan alright yang artinya baiklah. Kemudian bisa juga dengan I would atau I will yang artinya saya akan. Kemudian okay yang artinya baiklah. Next ada that will be very nice yang artinya itu sangat menyenangkan. Dan yang terakhir okay I will be there yang artinya baiklah aku akan di sana atau aku akan ke sana. Next, how to decline an invitation in English. Bagaimana cara menolak undangan atau ajakan seseorang dalam bahasa Inggris? Declining invitation atau menolak undangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada formal atau resmi. Bisa dengan I'd like to but, aku ingin untuk, tapi di sini bisa kalian isi dengan sesuatu hal yang ingin kalian beri alasan kenapa kalian menolaknya. Selanjutnya, thank you for asking me but. Makasih sudah menanyakan kepadaku, tapi. Lalu, unfortunately I can't. Sayang sekali aku tidak bisa. Untuk declining invitation jenis kedua yaitu informal. Kalian bisa menggunakan sorry I can't atau maaf aku tidak bisa. Lalu bisa dengan I'd love to but. Aku menyukai itu, tapi. Kemudian bisa I wish I could but. Aku harap aku bisa tapi. Dan yang terakhir sorry I'm very busy. Maafkan aku ya, aku sangat sibuk. Nah, itu adalah beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin menolak ajakan atau undangan dari orang lain. Hello Dian, who are you? I'm fine, how about you? I'm fine too. I got a brochure that there will be a Ceylon Zeven concert on next Sunday. Is that so? I just knew that. Will you join the concert with me? Sure, with my pleasure. This is the last for our lesson today. Let's say Hamdallah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. Thank you for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.